Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan materi yang akan kami sampaikan dari kelompok kami, sebelumnya yang pertama yang ingin kami bahas adalah mengenai untuk kelompok kami, panduan perencanaan manajemen kelangsungan usaha, Business Continuity Management untuk ancaman pandemi COVID-19. Yang pertama, supaya kita mengetahui apa yang akan kita singgung pada materi kali ini, hendaknya kita peka terhadap lingkungan kita saat ini bahwa COVID-19 masih menghantui kita dan masih ada di sekeliling kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sejak 29 Februari 2020, pemerintah pusat melalui keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau biasa disebut BNPB nomor 13 A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, menetapkan status darurat bencana corona di Indonesia di negara kita ini hingga tanggal 29 Mei 2020. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka merespon penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di berbagai belahan dunia, sekaligus mencegah penyebaran yang tidak terkendali di Indonesia. Beberapa hari kemudian, tanggal 2 Maret 2020, kasus positif terinfeksi corona pertama ditemukan di Depok, dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi setelah penyebarannya mencapai 114 negara. Jadi penyebarannya begitu drastis sehingga kita harus peka terhadap lingkungan kita. Nah, maka untuk merespon berbagai perkembangan situasi di atas, situasi ini, seluruh masyarakat Indonesia hendaknya mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menekan laju peningkatan jumlah kasus virus COVID-19 di Indonesia. Salah satunya saat ini adalah dengan melaksanakan anjuran pembatasan sosial dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, dalam hal ini banyak sekali imbauan-imbauan serta BCM-BCM yang ada, serta panduan-panduan yang praktis yang diterapkan oleh BCM untuk kasus penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah diagram air, dan penjelasannya merupakan panduan untuk memilih aktivitas yang penting untuk dipulihkan. Penentuan strategi pemulihan yang cocok bagi aktivitas tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan BCP hingga pada penyiapan ERP sebagai antisipasi terhadap disrupsi lanjutan akibat dari penyebaran virus corona. Bagi aktivitas yang tetap harus dilaksanakan di tempat kerja dan skenario yang mungkin harus dihadapi karena karantina wilayah tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya dengan mengikuti diagram ini diharapkan masing-masing pimpinan unit kerja organisasi dapat melakukan asesmen mandiri. Jadi fungsi atau tujuannya tadi adalah supaya asesmen mandiri bagi suatu organisasi atau pimpinan unit kerja organisasi tersebut. Nah, kemudian ada prosedur-prosedur yang telah dijelaskan melalui gambar diagram. Teman-teman bisa melihat sendiri, di situ ada prosedur-prosedur mulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Dijelaskan bagaimana cara atau bagaimana siklus berjalannya sebuah prosedur tadi dalam penanggulangan virus COVID-19 ini. Jadi di sini ada berbagai prosedur. Pertama, prosedur umum tadi, teman-teman bisa melihat sendiri di slide-nya. Kemudian ada nanti kita memasuki yang selanjutnya itu adalah panduan penyusunan BCP. BCP ya. BCP itu apa? BCP itu adalah sebuah perencanaan kelangsungan bisnis
atau strategi yang diciptakan untuk mengurangi dampak bencana terhadap aktivitas bisnis normal. Jadi dampak bencana saat ini ada bencana virus corona yang ada di dalam lingkungan kita, sehingga kita melakukan perencanaan dan strategi yang disebut dengan BCP tersebut. Oke, kita lanjutkan. Singkatnya teman-teman, untuk panduan penyusunan BCP atau yang disinggung adalah modifikasi aktivitas atau proses. Singkatnya adalah panduan pada bagian ini dapat digunakan untuk menyusun BCP. Sekali lagi tadi, menyusun BCP dengan strategi pemulihan modifikasi aktivitas atau proses dengan tujuan ketika BCP di aktivitas dapat segera dilakukan di rumah pelaksana aktivitas atau di lokasi alternatif selain dari tempat kerja yang premisnya dimiliki atau dalam kendali organisasi. Nah, jadi BCP ini juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah setiap personel diharapkan dapat mengidentifikasi modifikasi yang dapat dilakukan terhadap proses yang dijalankannya untuk kemudian memberikan usulan kepada pimpinan unit kerja untuk proses tinjauan dan persetujuan. Jadi tujuannya seperti itu, diharapkan memodifikasi terhadap proses yang diizinkannya. Kemudian nanti berikan usulan kepada pimpinan unit proses tujuan dan menunggu persetujuan. Nah, dalam hari ini memiliki prosedur-prosedur, banyak prosedur seperti yang di atas tadi. Jadi kami tampilkan di sini ada slide-slide yang menjelaskan tentang diagram tadi penjelasannya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di slide PPT kami. Di situ ada prosedur umum. Prosedur umum ini strategi BCP, strategi modifikasi aktivitas atau proses. Para pihak harus memahami pendekatan proses generik yang menjadi dasar identifikasi modifikasi, yang pada satuan proses terkecil terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut. Jadi komponennya itu ada banyak teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lanjut ke prosedur untuk penyedia masukan atau PM dan penerima keluaran. Ini juga ada diagramnya. Dari nomor 1 sampai nomor sekian, teman-teman bisa lihat, bisa dipahami. Jadi prosedur ini memiliki banyak fungsi yang diterapkan. Kemudian ada prosedur untuk masukan dan keluaran. Nah, prosedur masukan dan keluaran ini berupa informasi atau berupa produk, baik untuk masukan informasi maupun produk. Tentukan apakah masukan dapat diakses atau diterima di rumah PA. Nah, itu. Kemudian ada prosedur untuk dokumen pendukung. Nah, di sini juga ada diagramnya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa melihat bagaimana diagram tersebut berfungsi. Jika proses pelaksanaan aktivitas tidak melibatkan DP atau AP, nah motivasi tidak diperlukan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada prosedur untuk perangkat pendukung. Nah, sekali lagi ada juga diagramnya, teman-teman bisa melihat sendiri nanti. Karena jika proses pelaksanaan aktivitas tidak memerlukan prosedur pendukung, modifikasi tidak diperlukan. Yang selanjutnya ada prosedur untuk pelaksana aktiva. Nah, jika proses pelaksana aktivitas dapat berjalan secara otomatis atau tidak memerlukan pelaksana aktivitas, modifikasi tidak diperlukan. Jadi ada sebab ini prosedur ini diperlukan, ada sebab prosedur ini tidak diperlukan. Nah, selanjutnya prosedur untuk aktivitas atau proses. Nah, untuk segala modifikasi yang memungkinkan agar aktivitas dapat dikerjakan dari rumah PA. PA tadi apa ini? PA itu pelaksana aktivitas. Susun BCP agar ketika beraktivitas aktivitas dialihkan ke rumah PA. Penyusun BCP ini memperhatikan panduan penyusun BCP KDR. Nah, singkatnya gini teman-teman. Kiat praktis penyusunan BCP. Kita disuruh untuk menentukan modifikasi yang akan
dilakukan, baik berkaitan dengan PM, PK, DP, PP, PA maupun aktivitas atau proses yang akan dimodifikasi ketika BCP diaktifitasi. Kemudian menentukan mekanisme modifikasi, langkah, tahapan, dan tindakan modifikasi yang dijalankan ketika BCP diaktifitasi, siapa saja para personil termasuk para pihak eksternal yang terlibat secara tugas masing-masing dan persyaratan yang harus dipenuhi agar modifikasi dapat dijalankan ketika BCP diaktifitasi. Kemudian tentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan. Cantumkan daftar nama, nomor kontak, jam kerja, alamat email, dan seterusnya. Kemudian karena modifikasi setelah BCP diaktifisasi ditunjukkan agar aktivitas dapat dikerjakan di rumah pelaksana aktivitas atau di lokasi alternatif. BCP juga perlu dilengkapi sesuai dengan panduan penyusun BCP KDR dan BCP kerja di lokasi alternatif. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi penyusunan BCP kerja dari rumah, yaitu setiap pimpinan unit kerja organisasi diharapkan dapat menyusun BCP untuk mengalihkan aktivitas untuk dikerjakan di rumah personil. Dalam penyusunan BCP, pimpinan unit kerja hendaknya didampingi oleh tim BC, dan jika diperlukan unit kerja akan melakukan guna memastikan BCP yang disusun dapat diterapkan secara aplikatif. PP memerlukan operator yang berupa sistem perangkat memiliki sistem eksternal, yaitu menentukan masukan yang harus dibawa ke rumah PA. Yang kedua yaitu PP dapat diterima. Yang ketiga yaitu PP dapat digunakan. Yang terakhir yaitu susun BCP kerja dari rumah. Yang selanjutnya yaitu kerja di lokasi alternatif. Lokasi alternatif tidak berada di wilayah yang sama dengan tempat kerja. Lokasi alternatif tidak berada di wilayah potensial adanya karantina. Yang terakhir yaitu karantina wilayah berperilaku nasional. Selanjutnya yaitu kerja lokasi alih daya. Kerja lokasi alih daya yaitu persyaratan tersebut mencakup detail dari segala sesuatu yang menjelaskan seperti apa alih daya yang diinginkan, antara lain yaitu metode penggandaan alih daya melalui proses penggandaan atau berdasarkan suatu kontrak kerjasama yang dilakukan one-call basis per transaksi order kegiatan. Mekanisme koordinasi dengan pihak ketiga yaitu BCP alih daya aktivasi para personil internal dan pihak ketiga yang terlibat. Mekanisme pemantauan pelaporan dan evaluasi kinerja alih daya serta anggaran alih daya, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk alih daya. Spesifikasi alih daya ini hendaknya disusun oleh unit kerja pelaksana aktivitas dengan didampingi oleh tim BC. Spesifikasi ini kemudian menjadi dasar penyusunan BCP alih daya. Terima kasih. Untuk bagian ketujuh, yaitu antisipasi karantina wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 6, karantina wilayah atau karantina kesehatan berarti mobilitas antar wilayah sudah sangat terbatas, di mana tanpa diikuti dengan pengetatan pembatasan aktivitas sudah dapat mempengaruhi kelancaran BCP, kinerja di lokasi alternatif atau KLA, dan lainnya. Nah, termasuk BCP, KDR, kerja dari rumah, misalnya dalam situasi pelaksana masukan yang penyediaan masukan berupa produk ke rumah pelaksana aktivitas berada di wilayah yang dikarantina. Pemberlakukan karantina yaitu yang pertama, fungsi kesehatan, khususnya keterkaitan penanganan COVID-19. Yang kedua adalah pengamanan terhadap aset strategi negara. Yang ketiga, penyediaan bahan pokok. Yang keempat, jasa kurir dan transportasi dalam kota. Yang kelima, penyediaan informasi dan berita. Pada poin 8 yaitu paparan di tempat kerja. Nah, yang pertama itu
premis dimiliki dalam kendali organisasi. Yang kedua, menunjukkan indikasi atau tanda interaksi COVID-19. Yang ketiga, mengakses kemungkinan penundaan aktivitas di tempat kerja. Yang nomor 4, mengaksesan kemungkinan penundaan aktivitas di tempat kerja. Nomor 5, situasi tindak lanjut. Nah, pada poin terakhir yaitu personal tidak dapat beraktivitas, di mana penyusun ERP untuk mengatasi jika personal internal tidak dapat melakukan aktivitas yang telah direncanakan oleh BCP dan KLA. Sekian dan terima kasih.